Review Hyper Carry Yuzong. Apakah patch kali ini Hyper Fighter lebih efektif dibanding Hyper MM? Oke, sebelumnya ini ada info menarik buat kalian. Menjelang hari kemerdekaan, lagi ada promo nih di PP Diamonds. Ada Starlight favorit kalian nggak di sini? Kalau ada langsung aja ya order di PP Diamond. Promo sampai tanggal 18 Agustus doang ya. Untuk ordernya kalian bisa via WA, website, atau Instagram berikut ini. Kalau kecepatan, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi video ini ataupun di komentar. Di video kali ini, saya mau bahas apakah Hyper Fighter masih efektif buat dijadiin Hyper Carry. Dan sekalian juga kita review Hyper Carry Yuzong, bahas kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Video ini sebelum patch baru, dimana HP monster bakal lebih keras mengikuti role apa yang kita pakai. Misalnya kita pakai fighter, terus farming monster, otomatis HP si monster bakal lebih tebal dari biasanya. Dari segi farming di early game banget, jelas kelihatan Hyper Fighter atau Yuzong ini lebih lama dibandingkan Hyper MM pada umumnya. Soalnya Hyper MM itu rata-rata kill buff merah di detik 45. Ya kita semua tahu kan, kalau rotasi Hyper Carry sekarang kan rata-rata habis kill buff langsung lari ke Pokemon. Dan kalian perhatiin setiap match Hyper MM di detik 45 tuh biasanya mulai jalan ke Pokemon. Apalagi kalau patch terbaru udah hadir. Perkiraan saya sih Hyper Fighter atau lebih spesifiknya Hyper YJ bakalan mulai jalan ke Pokemon di detik 50-an. Ya ini karena perubahan HP monster yang tadi dijelasin. Kemungkinan emang Munton pengen bawa kita ke masa dulu lagi, dimana Hyper Carry Marksman merajalela. Jadi jelas ya, dari segi farming di early game banget, Hyper Marksman lebih efektif. Kelebihan Hyper Fighter ya harusnya nggak manja-manja amat sih. Kena rusuh di buff ya tinggalin aja. Cari farmingan monster hijau juga nggak masalah, karena Fighter emang nggak terlalu bergantung sama buff juga. Nah dari sisi sustain, ya jelas Hyper Fighter bakalan lebih susah kena culik di early game, karena ketahanan badannya itu jauh lebih keras ketimbang MM. Karena basic status tanpa item roll Fighter itu lebih tebal HP-nya. Sebelum level 4 sih bisa dibilang Hyper Yuzong ini nggak akan bisa terlalu barbar dibanding Marksman. Dari segi war kan Yuzong bergantung sama skill, sedangkan cooldown skillnya masih serba lama. Tapi kelebihannya ya kayak di momen ini, bagus dipakai rusuh bareng-bareng. Semua skillnya area. Belum lagi Yuzong atau fighter lain kan rata-rata punya skill sisi dibanding rata-rata marksman mah. Cuma ya kelebihan MM di early game jelas dari segi DPS-nya. Dan yang pasti lebih aman posisi war-nya. Kalau fighter kan emang rata-rata di setting pasang badan kalau war. Jadi war di early ya cukup riskan. Cuma Hyper MM lebih rentan kena rusuh buff sih. Contohnya Cloud, YSS, Granger, Kari, dan lain-lain. Level 1 bisa ngapain sih? Kena rusuh jauh head, pasti kebingungan kalau sendirian. Dan bergantung juga sama buff. Yuzong kalau udah punya ulti enak banget sih ya. Nyamperin kerusuhan cepet. Belum lagi area skillnya tambah luas. Ada yang offset sedikit bisa langsung digaskeun, nggak pusing cari posisi. Kelebihan Hyper Fighter kalau udah masuk mid game sampai ke late game. Kalaupun kalah gold, masih lumayan berguna dibanding Hyper Marksman yang udah kalah gold. Nggak bakal ada damage to MM. Makanya kalau ngomongin farming si Hyper Marksman bener-bener bergantung sama item. Kalau Hyper Fighter lagi keadaan kalah dan susah farming, ya udah cari dari lane lain aja, sekalian split push. Di momen ini enak banget sih ya. Tinggal lompat-lompat aja deketin musuh tanpa ragu. Soalnya musuh juga nggak gampang buat kill Hyper Fighter. Kalau Hyper Marksman mah posisi gini bisa dibilang offside. Ketika kita jadi Hyper Marksman kadang greget nunggu-nunggu tank buat war atau culik musuh. Kalau Fighter mah kadang-kadang nggak perlu nunggu diinisiasiin tank, bisa langsung gas. Cuma beberapa fighter kayak Alucard atau Jilong gitu mah kan nggak bisa asal masuk semacam JZ ini.
tetap bergantung banget sama tank dan juga supportnya buat war. Kalau YZ bisa jadi inisiator malahan. Selain badannya kerat, dia juga punya pasif nyedot HP, spare pump dari item, belum lagi dibekalin ulti anti CC dan beberapa skill CC. Jadi ya lumayan rekomen lah buat kalian para mu killers. Dan yang pasti kalian udah tau lah kekurangan Hyper Yuzong atau Hyper Fighter pada umumnya, yaitu susah buat ngelord. Kalau Hyper Sun, Argus, dan juga fighter DPS lainnya mah bukan masalah sih. Jadi kalaupun kalian pengen pakai Hyper Fighter, mungkin di patch terbaru bakalan lebih efektif fighter DPS ketimbang Hyper Fighter semacam Yuzong. Jadi seolah-olah marksman tapi jarak dekat gitu. Dari segi farming sama cepatnya dengan MM. Dari segi war sama-sama nunggu dibukain tank dulu. Dari segi ngelord juga sama-sama cepat. Dan dari segi badan juga hampir sama-sama empuk sih. Kalian bisa lihat di momen ini sampai selesai, dimana fighter skill agak kurang efektif dijadiin hyper. Pas skillnya lagi cooldown, bakalan kalah telak lawan fighter DPS semacam Alucard dan susah kabur. Begitupun fighter DPS, kekurangannya kayaknya di momen ini nih, kena sisi sedikit langsung nangis. Kalau Yuzong kena culik gitu masih punya kemungkinan buat bertahan hidup, soalnya lebih keras juga. Tergantung pilot bos. Nah bukan soal tergantung pilot juga sih. Buat apa pro player menciptakan meta? Dan meta itu sendiri diciptain untuk cari strategi paling efektif ngikutin perkembangan patch. Lihat aja di turnamen berapa persentase hyper fighter skill muncul dibanding hyper marksman, hyper assassin, dan lainnya. Pastinya Drapik itu udah melalui uji coba dan latihan yang mendalam. Makanya hyper fighter yang kadang muncul itu terbatas. Paling hero fighter DPS macam Roger. Selebihnya assassin dan marksman yang muncul jadi hyper sih. Lebih efektif buat abisin jungle di early. Tapi ya meta turnamen sama meta push rank pasti beda. Apalagi kalau solo rank, beda banget. Ketika main solo tank dan support kita nggak bisa diandelin, ya solusinya hyper fighter kayak Yuzong ini. Di sini timnya udah nyuruh-nyuruh lot karena lihat hyper musuh mati. Tapi ya gimana hyper YZ? Susah juga ngelot. Makanya perlu diakalin, ambil side marksman atau fighter DPS di Godland. Cara lainnya ya perlu dapetin momen free lord yang lebih aman dari biasanya. Atau cari momen buat war di lord. Terus curi lord dari musuh. Atau bahkan gak usah lord sama sekali. War, wipe out, end. Di sini musuhnya mau coba curi lord, cuma satu persatu setor nyawa. Dan yang terakhir Benedetta, ulti berharap bisa curi lord, tapi malah cuma bantu ngelot lebih cepet doang. Karena retrinya bagus, bukan selamat datang di Indomaret. Dan inilah momen terakhir dimana enaknya Hyper Yuzong. Ada war tinggal tabrak aja support musuh, atau hero-hero musuh yang di belakang. Jadi naga, Dala itu mah Eudora terancam punah tanpa perlawanan. Emang enak sih ya nabrak mage jalan kaki pakai Yuzong mah. Yang lain lagi fokus war di depan, Eudora cuma bisa usaha melarikan diri dan berdoa biar si Yuzong tiba-tiba HP-nya nge-crash. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Hyper Yuzong cukup bagus dipakai buat push solo rank? Dan yang mana menurut kalian lebih efektif? Hyper MM, Hyper Fighter Skill, atau Hyper Fighter DPS? Sekian pembahasan video kali ini. Tapi konten ini dibuat berdasarkan pendapat aja sih ya, dari pertimbangan patch, role, dan mengamati kebiasaan pro player di turnamen. Jadi nggak 100% benar. Kalau kalian punya pendapat lain, misalnya Bang itu Hyper Leomord padahal fighter skill, tapi sering dipakai jadi hyper carry. Nah itu saya serahkan ke kalian ya, alasannya kenapa Leomord laku jadi hyper.